Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa inna asdaqal kalami kalamullahi azza wa jalla, wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhawati rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita berjumpa di subuh kali ini. Semoga kiranya pertemuan ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi mizan hasanat, menjadi timbangan kebaikan nantinya bagi kita ketika kita berjumpa kepada Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada uswah baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati azakumullah, kembali di kesempatan kali ini kita meneruskan pembahasan kita di dalam bab fikih dan masih berkenaan dengan wudu. Ikhwati azakumullah, sebagaimana kita ketahui, wudu itu diwajibkan ketika kita mendapatkan hadas, yaitu sesuatu yang dianggap oleh syariat membatalkan wudu. Itu yang disebut dengan hadas. Jadi sesuatu yang membatalkan wudu. Maka ikhwati azakumullah, kita memperbaharui wudu kita ketika terjadi hadas tersebut. Apa saja hadas itu? Maka di kesempatan kali ini kita akan membicarakannya. Jadi bukan karena najis, ya, bukan karena najis, sehingga orang kalau berwudu terkena najis maka wudunya tidak batal. Ya, seumpama orang berwudu kemudian kepegang kotoran, misalnya kotoran manusia, maka wudunya tidak batal. Namun dia harus membersihkan najis tersebut, ya. Dia harus membersihkan najis tersebut karena ini perkara yang juga merupakan syarat ketika seseorang sholat, yaitu suci dari najis. Suci dari najis. Jadi perkara lain lagi. Adapun perkara wudunya tetap sah selagi tidak ada hadas. Ya. Maka di kesempatan kali ini, ikhwati azakumullah, baik hadas maupun najis itu ditetapkan oleh aturan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan ketetapan kita, tapi atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yang membatalkan wudu kita sehingga kita harus mengulangi wudu tersebut sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yaitu khurujul bauli awil ghaiti awir rih minas sabilaini, yaitu keluarnya air kencing atau kotoran atau angin dari dua jalur, ya, dari dua jalur, yaitu dari bagian belakang manusia dan bagian depan manusia. Ya. Apabila keluar dari dua jalur tersebut, maka ini disebut dengan hadas. Ya. Baik itu berupa najis ataupun tidak. Yang berupa najis ya seperti air kencing,
kotoran manusia, ini najis. Tapi kalau berupa angin, orang kentut, mohon maaf, bajunya kena najis nggak Pak? Tidak, ya, walaupun baunya tidak mengenakan kadang-kadang ya. Tapi ketika angin itu melewati baju umpamanya, dan mesti melewati baju, kalau sudah tercium baunya berarti nyebar kemana-mana, maka itu tidak najis, tidak menyebabkan baju itu harus dicuci misalnya, kecuali kalau disertai apa? Disertai kotoran keluarnya. Saking kencangnya dia kentut umpamanya, keluar berbarengan dengan itu ya kotoran dia, kencing dia umpamanya, maka itu yang menjadi najis. Juga sebahagian para ulama berselisih pendapat apabila yang keluar dari dua jalur tersebut semisal adalah batu atau semisal cacing umpamanya, ya. Maka di sini di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengiktibarkan atau menganggap yang penting keluar dari dua jalur tersebut, mau dia najis ataupun bukan najis, baik dia mu'tadun atau ghairu mu'tadin, baik yang biasa keluar ataupun yang enggak biasa. Yang biasa seperti kotoran tadi, seperti kencing, seperti kotoran manusia, seperti angin, ini biasa keluar, mu'tad, dan ini muttafaqun, ya disepakati oleh para ulama, disepakati oleh para ulama, sebagaimana firman Allah Ta'ala, au jaa ahadum minkum minal gha'id, atau datang kepada salah seorang di antara kalian dari ghaid, ya. Ghaid itu ikhwati azzakumullah di dalam bahasa Arab artinya tanah kosong. Kalian, salah seorang dari kalian datang dari tanah kosong. Bukan dikatakan kalian buang air besar, kalian buang air kecil, tetapi bahasa Al-Quran apa? Bahasa yang sangat halus, ya, yang beradab. Dikatakan kalian salah seorang datang dari tanah lapang, tanah kosong. Maka ini adalah bahasa majas, bahasa kiasan orang mengeluarkan sesuatu dari dua jalur tersebut, imma kencing atau dia buang air besar, ya, buang air besar. Karena dahulu ikhwati azzakumullah orang tidak punya WC, sehingga kalau mau buang air besar, air kencing itu, mereka pergi ke tanah kosong, bersembunyi di sana, kemudian qadaul hajat, lalu mereka menuntaskan hajat mereka, buang air besar, buang air kecil. Nah, ini menjadi dalil bahwa ini menunjukkan hal tersebut membatalkan wudu, ya, membatalkan wudu. Adapun membuang angin ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Mungkin nggak Pak orang sholat kemudian kencing? Nggak mungkin. Mungkinkah orang sholat kemudian buang air besar? Nggak mungkin. Mesti dia membatalkan sholatnya, pergi ke kamar mandi, ke WC. Lalu apa yang dimaksud hadas di sini? Orang ketika sholat terjadi hadas, maka tidak lain apa? Keluar angin. Kalau sedang sholat keluar angin mungkin, ya. Maka ketika rawi hadis ini yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya oleh seseorang dari Hadramaut, dia bertanya kepada Abu Hurairah, "Mal hadath ya Aba Hurairah?"
Apa yang dimaksud oleh engkau ada orang sholat kemudian berhadas? Jadi dia nggak kebayang, karena awalnya yang dia gambarkan hadas itu cuman apa? Cuman buang air besar, buang air kecil. Lalu dia berpikir, bagaimana orang sholat kemudian buang air besar, buang air kecil? Mana mungkin? Mesti dengan sendirinya dia membatalkan dirinya dan kemudian pergi ke tempat pembuangan hajat tersebut. Maka dia berpikir, apa yang dimaksud hadas di sini? Maka kemudian Abu Hurairah mengatakan fusa'u awid dhara. Ya, fusa itu artinya keluar angin. Ya, tanpa suara. Keluar angin tanpa suara. Ad-durat, keluar angin disertai apa? Suara. Dua-duanya sama. Ya. Imma mengeluarkan bau ataupun tidak mengeluarkan bau. Ya. Maka inilah yang disebut dengan hadas. Sehingga para ulama muttafaqun sepakat kalau yang keluar itu adalah 3 perkara ini, yaitu air kencing, kotoran, dan angin, maka ini membatalkan wudu. Dan sebagian para ulama mengatakan apabila orang buang angin tersebut keluar dari jalur depan, biasanya orang buang angin keluar dari belakang. Bagaimana kalau dia keluar dari depan? Maka qala al-jumhur, berkata jumhur ulama, tanqudul wudu, itu juga membatalkan wudu, mau dari belakang mau dari depan. Ya, kalau itu keluar 3 hal tadi, maka dia adalah membatalkan wudu. Kecuali al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, beliau mengatakan kalau angin itu keluar dari depan, wabil khusus kebanyakan terjadi pada para wanita. Ya. Para wanita banyak kejadian mereka keluar angin dari arah depan. Kalau laki-laki, wallahu alam, saya nggak pernah merasakannya ya. Mungkin juga para ikhwah sekalian, jarang orang laki-laki kentut dari depan ya, karena dia punya alat yang menahannya. Sementara kalau perempuan terbuka, maka kadang keluar angin dari depan. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan itu ghairu mu'tad, tidak biasa, karena yang biasa keluar itu adalah dari arah belakang. Karenanya di sini ada syarat al-mu'tad, yang biasa, yang normal. Adapun yang ghairu mu'tad, yang tidak normal, seperti keluar dari depan, maka kata beliau ini tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, apabila yang keluar itu bukan kotoran tadi, bukan kotoran, bukan air kencing, ya, bukan angin, yang keluar batu, yang keluar batu, yang keluar cacing misalnya, atau hal-hal lain, atau darah, maka sebahagian melihat dari sisi arah keluarnya. Ketika arah keluarnya minas sabilaini, dari 2 jalur tersebut, maka tunqidul wudu, membatalkan wudu. Dan ini ikhwati azakumullah, dikecualikan yang keluar itu adalah al-mani, air mani. Keluar air mani, maka sebahagian mengatakan itu tidak membatalkan wudu, tetapi mewajibkan apa? Mewajibkan mandi. Jadi lebih besar daripada yang lainnya. Kalau yang lainnya yang keluar, maka tidak membatalkan tidak menyebabkan mandi. Tapi kalau air mani menyebabkan mandi. Kemudian ikhwati azakumullah, khurujul mani wal wadi wal madhi, ya, keluarnya mani, keluarnya wadi, keluarnya madhi, ini juga membatalkan wudu. Dan air mani wabil khusus menyebabkan mandi, ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjawab pertanyaan seorang yang mewakili Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan, kuntu rajulan madda'an, aku adalah seorang laki-laki yang biasa keluar mazi,
keluar mazi, yaitu air yang keluar karena syahwat sebelum keluarnya air mani. Karena syahwat maka keluarlah mazi. Maka ini ikhwati jazakumullah, ketika ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan tawadda, berwudulah engkau, waghsil dzakaraka. Berarti keluarnya mazi ini membatalkan wudu, karenanya disuruh oleh Rasulullah berwudu. Kemudian waghsil dzakaraka, dan cucilah kemaluanmu. Maka ini menunjukkan mazi itu adalah najis. Mazi itu adalah najis sehingga harus dicuci, setelah itu berwudu ya. Kemudian ikhwati azakumullah, yang berikutnya adalah an-naumul mustaghraq atau mustaghrib, tidur yang nyenyak ya, tidur yang nyenyak. Kalau cuma tidur ayam misalnya, tidur sebentar, maka ini tidak membatalkan wudu. Sebahagian para ulama mengatakan illah, sebab kenapa tidur itu membatalkan wudu, yaitu tidur yang nyenyak, karena di sini madzannah ya, dugaan yang tidak bisa dielakkan. Seseorang tidak sadar dalam keadaan tersebut sehingga mungkin keluar sesuatu dari dua jalur tersebut. Ya, dia tertidur, dia tidak sadar keluar angin. Kalau kencing tidak ya, kecuali anak kecil. Kalau buang air besar juga tidak. Tapi yang paling memungkinkan adalah dia keluar angin tanpa dia sadari. Karenanya sesuatu yang dia tidak sadari di situ, maka memungkinkan dia keluar angin. Karenanya para ulama mengatakan naumnya sendiri, tidurnya sendiri tidak membatalkan wudu. Apabila tidur itu tidak ada dugaan atau masih dalam keadaan setengah sadar atau dalam posisi yang memungkinkan terhalangnya keluar angin ya, sehingga ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebahagian lagi mengatakan sebab kenapa tidur itu membatalkan wudu, kata para ulama, sebabnya adalah hilangnya akal. Karena hilangnya akal di antara sesuatu yang membatalkan wudu. Karenanya di sebahagian para ulama tidur itu mutlak membatalkan wudu. Mau tidurnya sedikit, mau tidurnya panjang, mau tidurnya sambil berbaring, sambil duduk dan sebagainya, maka sebahagian para ulama mengatakan mutlak membatalkan wudu ya. Dan ini berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, uqimatis salatu, ditegakkanlah salat. Jadi sudah membaca iqamah, ditegakkan salat. Wan nabiyyu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yunaji rajulan. Rasulullah SAW memanggil seseorang. Falam yazal yunajihi, dan tetaplah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil hatta nama ashabuhu. Ya, yunaji di sini maksudnya Rasulullah SAW berbincang secara privat. Ya, ada orang datang lalu Rasulullah berbicara dengan orang tersebut tanpa melibatkan yang lain, tanpa terdengar oleh orang yang lain. Pembincangan dengan suara pelan. Beliau berbincang dengan salah seorang sahabat beliau yang bertanya tentang masalah, sehingga terus Rasulullah berbicara dengan orang tersebut sehingga lama waktunya hatta nama ashabuhu, sehingga sebahagian para sahabat ada yang tertidur. Thumma jaa fa shalla bihim, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabat ya. Jadi para sahabat itu tidak berwudu, jadi langsung salat. Maka di sini sebagian para ulama mengatakan tidur tidak membatalkan wudu mutlak ya. Tidur tidak membatalkan wudu, mau sebentar, mau lama, mau tidurnya sambil duduk, mau tidurnya sambil berbaring, maka mereka mengatakan wudu tidak membatalkan tidur tidak membatalkan wudu berdasarkan hadis Anas tersebut. Juga dikatakan dari Qatadah, dia mendengar Anas bin Malik mengatakan, kana ashabu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamuna, adalah para sahabat Rasulullah itu tidur. Maksudnya tidur di masjid. Ya. Terutama diceritakan adalah salat Isya. Jadi Rasulullah SAW biasa mengakhirkan salat Isya sampai hampir sepertengah malam. Maka para sahabat ini menunggu Rasulullah SAW sampai di antara mereka tertidur. Maka ketika Rasulullah SAW datang dan mengimami solat, maka mereka pun yusalluna, mereka solat, wala yatawaddauna, dan mereka tidak berwudu lagi, padahal sudah tertidur. Ya. Kemudian mereka tetap solat. Ya, maka berdasarkan hadis ini sebahagian para ulama mengatakan kalau begitu wudu atau tidur tidak membatalkan solat. Sebahagian lagi mengatakan an-naumu yuqidul wudu mutlaqan. Sebagian lagi mengatakan yang namanya tidur itu membatalkan wudu, baik tidurnya sebentar mau tidurnya lama, mereka mengatakan itu membatalkan wudu. Dari hadis Sufwan bin Assal, Sufwan bin Assal mengatakan qala, dia berkata, kana Rasulullah SAW ya'muruna idza kunna musafirina an namsaha ala khifafina wala nanzi'uha thalathata ayyamin. Ketika kami sedang safar, yaitu melakukan perjalanan, maka Rasulullah SAW memerintahkan kami cukup mengusap sepatu kami ketika berwudu. Jadi tidak melepas sepatu, cuman diusap saja di atas sepatu. Wala nanzi'uha, dan tidak melepaskan, ya, tidak melepaskan sepatu kami tersebut salasata ayyam, 3 hari. Jadi tiga hari batasnya ketika orang sedang safar boleh mengusap di atas sepatu. Min ghaitin wa baulin wa naumin, walaupun kami adalah buang hajat, atau kami kencing, atau kami tidur, ya. Kami buang hajat, maka tetap pakai sepatu tersebut. Jadi tinggal kami berwudu mengusap sepatu. Berarti di sini ikhwati azakumullah, Rasulullah SAW menyamakan, atau para sahabat, ya, para sahabat menyamakan tidur, ya, buang air besar, buang air kecil, ini adalah naqidul wudu, ya, naqidul wudu, sehingga mereka kalau batal disebabkan oleh buang air besar, buang air kecil, dan tidur. Di dalam hadis tersebut lalu mereka mengusap sepatu mereka. Mereka tidak melepasnya kalau cuma perkara itu. Tapi kalau illa min janabatin, kecuali karena janabat. Jadi kalau karena janabat, maka otomatis sepatu harus dilepas, karena harus mandi, ya, harus mandi, maka harus dilepas sepatunya. Ya. Maka di sini para sahabat menyamakan antara tidur dengan buang hajat dan buang air kecil, ya. Maka mereka mengatakan fa amma Rasulullah SAW kulla naumin, maka Rasulullah SAW tidak membeda-bedakan tidur. Di sini Rasulullah mengatakan wala nunzi'aha, kami tidak boleh melepas atau boleh tidak melepas, ya, sepatu-sepatu kami selama 3 hari, baik itu disebabkan oleh buang air besar, buang air kecil, maupun tidur. Maka di sini Rasulullah SAW hanya menyebutkan tidur, tidak menyebutkan tidur yang seperti apa, apakah tidur yang nyenyak atau tidur yang sedang-sedang saja, ya, tidurnya sambil duduk atau sambil berdiri. Di sini Rasulullah SAW tidak menyebutkannya. Maka ini ikhwati azakumullah menunjukkan bahwa tidur tidak membatalkan wudu. Kemudian Rasulullah SAW juga dalam hadis Ali bin Abi Thalib mengatakan al-ainani wika'us suhhi,
Al-ainani, dua mata ini adalah pengikat dubur. Al-ainani, ya, itu adalah pengikat kesadaran, ya, maksudnya pengikat kesadaran. Faman nama falyatawadda, maka barang siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudu. Jadi dua mata ini pengikat dubur. Pengikat dubur. Kalau matanya masih melek, itu dia sadar tentang keadaan di duburnya. Tapi apabila dia tidur, itu terlepaslah ikatan dubur tersebut sehingga kadang dia keluar tanpa disadari. Maka ketika orang tertidur maka batallah wudunya. Namun hadis ini didhaifkan oleh para ulama, ya. Kemudian pendapat yang kedua, ikhwati azakumullah, pendapat yang ketiga, ya. Pendapat yang ketiga, mereka mengatakan tidur yang membatalkan wudu tersebut adalah tidur yang tidur dalam keadaan berbaring, ya, tidur dalam keadaan berbaring. Yaitu apabila dia tidurnya duduk, maka tidak membatalkan wudu. Apabila tidurnya berbaring, ini membatalkan wudu. Disebabkan bahagian belakang dari manusia itu ketika dia duduk tertahan. Dan dalil diantaranya adalah tadi hadis-hadis yang kita sebutkan, bahwa para sahabat ketika menunggu Rasulullah SAW sholat itu mereka tidurnya sambil duduk, ya, sambil duduk. Lalu ketika Rasulullah datang mereka langsung sholat, ya, mereka langsung sholat tanpa berwudu, ya. Juga menyebabkan orang yang tidur sambil duduk itu tidurnya tidak terlalu nyenyak, ya, tidak terlalu nyenyak. Walaupun kadang-kadang terdengar dengkuran, tapi dia cepat sadar, ya, tergoyang sedikit cepat sadar, ya, kalau kecuali lagi lagi dengar ceramah, itu paling nyenyak tidur, ya, walaupun sambil duduk, ya. Itu yang terjadi. Karenanya biasanya kalau ke dokter saya nggak bisa tidur, sarannya Bapak datang sholat Jumat dengar khutbah, langsung nyenyak tidur itu, ya. Tapi di sini tetap bahagian belakangnya tertahan, ya, maka sebahagian tidak mengatakan tidak membatalkan wudu, ya. Karena khilaf di dalam masalah ini sangat banyak, ya. Maka wallahu alam, Islam itu dibangun di atas kemudahan. Islam itu dibangun di atas kemudahan, sehingga tidur-tidur yang sebentar, yang tidak nyenyak juga disebabkan dengan posisi-posisi tersebut ini menentukan antara nyenyak atau tidak. Tapi kalau orang tidurnya berbaring di kasur, apalagi tidur malam hari, ini benar-benar tidurnya itu dalam waktu yang panjang sehingga memungkinkan di situ ada angin yang keluar dari duburnya, ya. Maka ini bisa membatalkan wudunya. Wallahu a'lam. Kemudian ikhwati azakumullah, yang berikutnya adalah memegang kemaluan, ya, memegang kemaluan tanpa ada penghalang, jadi langsung sawaun bisahwatin au biduni sahwa, apakah itu dengan syahwat atau tanpa syahwat. Nah di sini ikhwati azakumullah juga berbeda pendapat para ulama, ya, berbeda pendapat para ulama, apakah memegang kemaluan ini membatalkan wudu, ya. Maka sebahagian mengatakan memegang kemaluan tidak membatalkan wudu secara mutlak, ya, tidak membatalkan wudu. Dan ini adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah dan riwayat dari Imam Malik dan sebahagian dari para sahabat. Ya, dalam hadis Talaq bin Ali mengatakan ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa dia telah memegang kemaluannya setelah dia berwudu, apakah itu batal? Maka Rasulullah SAW mengatakan, hal huwa illa bid'atun minka, kata Rasulullah, kemaluanmu itu tidak ada kecuali adalah bahagian tubuh engkau. Jadi Rasulullah memberikan kias,
kemaluan itu adalah bahagian tubuh dari engkau. Sebagaimana apa? Tangan, ini bagian tubuh kita. Kepala bagian tubuh kita, badan bagian tubuh kita, kaki bagian tubuh kita, dan kemaluan bagian tubuh kita. Maksudnya apa? Kalau kita kepegang tangan batal nggak wudu? Tidak. Pegang kepala batal nggak wudu? Pegang kaki, dan itu semuanya anggota tubuh, dan kemaluan juga anggota tubuh. Sehingga kalau kepegang maka tidak membatalkan wudu ya. Maka Rasulullah SAW itu adalah bahagian dari anggota tubuh engkau. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah, innama huwa minka, sesungguhnya kemaluan itu dari engkau, artinya dari anggota tubuh engkau. Ya, sehingga mereka mengatakan ini menunjukkan bahwa Rasulullah menganggap biasa kemaluan, ya sama dengan anggota-anggota tubuh yang lainnya. Kemudian pendapat yang kedua, ini mengatakan orang yang memegang kemaluannya membatalkan wudu secara mutlak, baik megangnya dengan syahwat atau tidak dengan syahwat. Nah, ini adalah pendapat Imam Malik. Ya, pendapat Imam Malik dan juga sebahagian dari pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama mengatakan kalau orang memegang kemaluan maka batal wudunya. Berdasarkan hadis ya Bisrah binti Sufwan. Bisrah binti Sufwan mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Hendaklah dia berwudu. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasa'i. Sebahagian lagi mengatakan pendapat yang berikutnya adalah bahwa orang yang memegang kemaluan tersebut disunnahkan berwudu. Disunnahkan, tidak wajib. Artinya lebih baik dia berwudu. Kalaupun dia tidak berwudu maka tidak membatalkan wudunya. Sebahagian lagi mengatakan apabila dia menyentuhnya dengan syahwat maka batallah wudunya. Batallah wudunya. Sebahagian lagi mengatakan kalau perempuan maka batal wudunya. Kalau laki-laki maka tidak batal wudunya kalau dia menyentuh kemaluan. Maka hadis-hadis yang menjelaskan bahwa orang yang menyentuh kemaluan membatalkan wudu, mereka pahamkan itu atas perempuan. Sementara yang laki-laki dipahamkan kepada hadis Talaq bin Ali, yaitu seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya memegang kemaluan saya sudah wudu, batalkah wudu saya? Maka Rasulullah mengatakan, innama hiya bid'atun minka, sesungguhnya kemaluan itu adalah bahagian dari tubuh kalian. Maka disebut dengan bahagian tubuh untuk laki-laki. Adapun perempuan sebahagian mengatakan membatalkan wudu. Maka ini ikhwati azakumullah, para ulama mengatakan, jumhur mengatakan, apa beda kemaluan dengan anggota tubuh yang lain? Apa bedanya, Pak? Bedanya syahwat. Kita megang kepala kita, sering-sering megang kepala kita, timbul nggak syahwat, Pak? Tidak. Tapi kalau pegang kemaluan, dimain-mainkan lama-lama apa? Tegang. Itu bedanya. Iya, dia anggota tubuh tetapi memiliki apa? Kekhususan. Dia memiliki kekhususan. Dengan sebab kekhususan itulah berarti dia dibedakan yang dengan yang lain. Sehingga sebahagian mengatakan apabila menyentuh kemaluan itu menimbulkan syahwat, maka batalat wudu'uhu, maka batal wudunya. Tapi kalau cuma tersentuh, maka itu sama dengan menyentuh tangan. Tidak kena syahwat. Kalau cuma tersentuh, berarti sama dengan tersentuh tangan, sama dengan tersentuh kepala, tidak menimbulkan syahwat. Tapi kalau dia menyentuhnya dan kemudian timbul syahwat, maka di sini membatalkan wudu. Ya, karena sebahagian para ulama itu mengatakan syahwat itu membatalkan wudu. Sekedar syahwat membatalkan wudu. Ya, karenanya
Ini berkaitan dengan yang membatalkan wudu berikutnya adalah menyentuh perempuan. Menyentuh perempuan. Apakah membatalkan wudu atau tidak? Maka sebahagian mengatakan menyentuh perempuan mutlak membatalkan wudu, baik dengan syahwat atau tidak dengan syahwat. Padahal kalau kita cari ilahnya, sebabnya kenapa coba? Apa sebab menyentuh perempuan menjadi batal? Apakah perempuan najis? Tidak. Ya, karenanya di dalam mazhab al-Imam Ahmad, menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Lalu apa yang membedakannya? Yang membedakannya syahwat. Apabila seseorang bersyahwat dan indikasinya itu kita ketahui ya, timbul rasa, apalagi sampai bahagian bawahnya tegang. Berarti ini apa? Indikasi syahwat. Indikasi syahwat. Jadi indikasi syahwat itu yang mengetahuinya adalah orang yang memegang tersebut. Sehingga syahwatlah yang menyebabkan batalnya wudu, sebagaimana tadi apa? Memegang kemaluan. Kalau cuma sekedar terpegang, maka dia tidak membatalkan wudu. Dia bahagian dari tubuh. Karena apa? Dia tidak menyentuh najis di situ. Ya. Tidak menyentuh najis atau tidak keluar najis di sebab tersebut, hanya menyentuh saja. Maka ini berbeda. Berbeda dengan perempuan. Ya, berbeda dengan perempuan, kemaluan perempuan. Maka bahagian hal tersebut terbuka ya, sehingga memungkinkan ada perkara di situ ya, ada perkara yang membatalkan wudu di situ. Maka sebahagian membedakan antara laki-laki dengan perempuannya. Namun yang jelas ikhwati azakumullah, sebabnya adalah syahwat. Maka syahwat ini membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Begitu pula ketika menyentuh perempuan dengan syahwat ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain tentang masalah perempuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyumam ra'atin, siapa saja perempuan, massat farjaha, dia menyentuh kemaluannya, fal tatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Adapun laki-laki, maka ini adalah hanya anjuran saja. Anjuran ketika dia menyentuh kemaluannya adalah berwudu. Bagaimana dengan menyentuh kemaluan orang lain? Ya, menyentuh kemaluan orang lain. Idza massa ar-rajulu farja imra'atihi, seperti seorang laki-laki menyentuh kemaluan istrinya atau sebaliknya, maka di sini ikhwati azakumullah, para ulama mengatakan dia lebih tinggi lagi membatalkan wudu. Dia lebih tinggi lagi membatalkan wudu. Karena apa? Karena timbul syahwat. Timbul syahwat yang lebih daripada dia menyentuh kemaluan dia sendiri. Ya, kecuali kalau hal tersebut tidak ada syahwat. Ya, seperti seorang pengobat ya, seorang pengobat yang mengobati kemaluan. Kemudian dia menyentuhnya di situ dan tidak ada syahwat, maka ini pun kembali kepada perkara tadi, bahwa itu tidak menimbulkan syahwat dan hanya dianjurkan saja untuk berwudu ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya ikhwati azakumullah, yang membatalkan wudu adalah lamsul mar'ah, memegang perempuan ya, memegang perempuan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mutlak mengatakan kalau menyentuh perempuan batal wudu. Alasannya apa? Alasannya ta'abudiyah, yaitu apa? Yaitu firman Allah taala, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Alasannya apa? Apakah ada najis? Apakah ada ini? Maka alasannya adalah karena Allah yang perintah. Allah yang memerintahkan memegang perempuan itu membatalkan wudu. Tapi dalam mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal, makna la mastumun nisa, menyentuh perempuan, dipahami maksudnya adalah berjima, berhubungan suami istri. Kalau cuma sentuh tangan ya, apalagi bersentuhan,
secara langsung, ya, bahkan mencium istri, ini tidak membatalkan wudu. Karena yang dimaksud dalam ayat itu aula mastumun nisa, maksudnya adalah berhubungan suami istri. Dan ini dipahami dalam ayat-ayat yang lain, di mana ketika Maryam didatangi oleh malaikat bahwa dia akan hamil, maka Maryam mengatakan walam yamsasni basyarun, saya belum pernah dipegang laki-laki. Apakah orang cuma dipegang tangan, disentuh kemudian hamil? Tidak. Lalu apa maksud Maryam dengan sebutan dipegang? Berhubungan suami istri, ya, berjima. Itu yang dimaksud. Dan Al-Quran, ikhwati azakumullah, bahasa yang sangat halus, ya, sehingga makna lamastumun nisa, yang menyentuh perempuan di sini maknanya adalah berhubungan suami istri, maka itu membatalkan wudu sekaligus mewajibkan mandi. Karenanya ayat selanjutnya apa? Ayat selanjutnya disuruh apa? Disuruh mandi. Maka di sini menyebut memaknai apa? Makna menyentuh ini adalah berjima. Yang kedua, susunan ayat itu dari atas sampai ke bawah itu semuanya bahasa kinayah, ya, bahasa kiasan. Ya, seperti apa? Au jaa ahadukum minal ghaid, atau salah seorang kalian datang dari tanah lapang. Itu bahasa jelas apa bahasa kinayah? Bahasa kinayah tentang apa? Tentang buang air besar tadi. Lalu lanjutnya aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Kalau susunan ayat itu kiasan, berarti semua bahasa di situ adalah bahasa kiasan, bukan bahasa secara lahiriah. Kita tidak mengatakan ada orang datang dari lapangan bola, kemudian kita katakan kamu batal wudu kamu. Kenapa batal? Bukankah Allah mengatakan kamu telah datang dari tanah lapang? Oh, bukan itu maksudnya. Tanah lapang di sini maksudnya apa? BAK, karena kebiasaan orang terdahulu. Begitu pula aula mastumun nisa, maksudnya bukan hanya sekedar bersentuhan, tetapi maksudnya adalah berhubungan suami istri. Dan ini juga berdasarkan kepada sunnah nabawiyah, sunnah Nabi SAW, perbuatan di mana beliau ketika bergaul suami istri, arti pergaulan sehari-hari, tersentuh, mencium, itu tidak membatalkan wudu. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kana Rasulullah SAW yuqabbilu ba'da nisaihi thumma yusalli. Adalah Rasulullah SAW mencium salah seorang istri beliau kemudian salat. Salah seorang istri di sini maksudnya Aisyah sendiri, ya. Tapi Aisyah menceritakannya dengan lembut, ya. Rasulullah mencium salah seorang istri beliau. Enggak mungkin Rasulullah mencium istri beliau yang lain di depan Aisyah. Ini adab, akhlak. Mungkin Rasulullah mencium Zainab misalnya di depan Aisyah, sehingga Aisyah menceritakan Rasulullah mencium salah seorang istrinya. Tapi yang dimaksud apa? Beliau sendiri. Jadi Rasulullah mencium Aisyah, kemudian Rasulullah sholat tanpa berwudu. Ya, ini lebih dari sekedar bersentuhan, tapi iradah, diinginkan lagi, bukan sengaja, ya. Bahkan bisa jadi juga ada syahwat, karena ketika seorang suami menyentuh istri, imma karena kasih sayang, imma juga karena hasrat, ya. Maka ini tidak membatalkan wudu. Walaupun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang tingkat kesahihannya, namun dikuatkan lagi dengan banyak riwayat yang lain. Di antaranya dikatakan bahwa Rasulullah SAW salat malam. Lalu Aisyah radhiyallahu anha tidur, kaki beliau itu selonjoran di depan sujudnya Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha sadar, ini sekedar caper, ya, seorang istri caper kepada suami, sehingga kadang-kadang kakinya dipermainkan di depan sujud Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ketika beliau sujud, beliau singkirkan kaki tersebut, sujud. Kemudian Rasulullah balik lagi, Aisyah balik lagi kakinya ke situ. Ya, ada yang mengatakan itu tidak sadar, setengah tidur. Tapi yang meriwayatkan hadis ini Aisyah, berarti beliau sadar kaki beliau dipindahkan oleh Rasulullah.
Dalam sebahagian riwayat Rasulullah menepuk kaki tersebut. Kemudian Aisyah menarik kakinya ketika Rasulullah sujud. Kemudian dihunjurkan lagi oleh Aisyah. Jadi peristiwanya berkali-kali. Maka nggak mungkin Rasulullah sholat sambil pakai apa? Pakai sarung tangan. Berarti itu persentuhan langsung. Kemudian hadis lain dikatakan bahwa Aisyah mengatakan Rasulullah SAW di awal malam tidur bersama Rasulullah. Aisyah tidur bersama Rasulullah. Ketika sudah pertengahan malam, Rasulullah bangun dan sholat malam, dan Aisyah mencari-cari Rasulullah di tempat tidur tersebut dan dia tidak mendapatkannya. Lalu Aisyah turun dan menggapai-gapai ya, menggapai-gapai. Lalu kata Aisyah, "Falamastu batna qadamai wa huma yansibani yusalli." Lalu aku menggapai-gapai dan aku menyentuh dua perut kaki Rasulullah ketika sedang sujud, dan dua kaki tersebut bertegak ya. Jadi begini, bukan begini. Menunjukkan Rasulullah ketika sujud kaki beliau begini ya, tidak dihamparkan tapi tegak. Lalu kemudian Rasulullah ketika sujud beliau merapatkan kedua kaki beliau, tidak merenggangkan. Jadi ketika sujud kaki beliau rapat, sehingga ketika Aisyah menyentuh itu, sekali sentuh dapat dua perut kaki Rasulullah. Dua perut maksudnya yang bagian putihnya ya, bagian dalamnya disentuh oleh Aisyah, langsung dapat dua-duanya. Dan ini menegaskan Aisyah merasakan dua perut kaki Rasulullah itu. Berarti menunjukkan bahwa itu tersentuh langsung tanpa pembatas ya. Maka berdasarkan dalil-dalil ini menunjukkan bahwa persentuhan biasa bagi seorang laki-laki kepada istrinya ataupun sebaliknya tidak membatalkan wudu. Dan inilah yang paling memudahkan ya. Karena tadi syariat Islam itu dibangun di atas kemudahan, dan muamalah antara suami istri itu sesuatu yang sulit dielakkan, apalagi di rumah. Tersentuh, menyentuh, ada keperluan ini, keperluan itu. Kalau batal, maka ini merepotkan, menyusahkan ya. Yang paling menyusahkan apa? Suami istri beda mazhab, nikahi santriwati ya. Santriwatinya pahamnya mazhab Syafi'i, suaminya ikut mazhab Ahmad bin Hanbal. Sama istrinya dikerjain terus sama suaminya dikerjain terus istrinya. Berwudu disentuh istrinya, batal lagi wudu lagi, atau sebaliknya. Maka ini merepotkan sekali ya, merepotkan sekali. Padahal hubungan suami istri, muamalah di dalam rumah tangga itu disunnahkan suami istri itu berdekatan ya, berdekatan supaya hati mereka tetap bersatu. Karena Rasulullah mengatakan tentang saf salat itu disuruh merapatkan. Apabila merenggangkan, fatakhtalifu qulubukum, maka akan berselisih hati kalian ini. Kalau orang nggak mau dekat berarti dia kesel sama temannya ini, maka dia merenggangkan. Maka ini dikiaskan juga dalam masalah rumah tangga. Kalau suami istri itu selalu menjauh, maka fatahtalifu qulubuhum, maka akan berselisih hati mereka. Karenanya di antara sesuatu yang dianjurkan oleh para ulama tentang suami istri, apabila mereka di dalam ranjang mereka, hendaklah mereka tetap bersentuhan. Tidak boleh yang satunya ke sana, yang satunya ke sana. Maka ini akan menyebabkan mereka jauh hati mereka ya, akan pudar cinta mereka ya. Nah, apabila ini kemudian ada hal yang justru merenggangkan, ketika wudu nggak boleh bersentuhan, maka ini akan kesulitan di dalam rumah tangga ya. Karenanya yang kuat di dalam masalah ini adalah menyentuh perempuan. Nah, bagaimana dengan menyentuh perempuan yang lain? Ya sama, cuman bedanya yang satu berpahala, yang satu berdosa. Jadi masalah menyentuh perempuan, misalnya bersalaman dengan perempuan yang bukan mahram, ketika dia berwudu, batal nggak wudunya? Wudunya tidak batal, tetapi berdosa. Karena Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh perempuan. Rasulullah ketika berbaiat dengan mulut saja kepada para wanita, bahwa Rasulullah tidak pernah menyentuh perempuan. Rasulullah mengatakan seseorang yang menyentuh perempuan, maka
lebih baik daripada dia ditusuk dengan jarum dari api neraka. Ya. Maka ikhwati azakumullah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh perempuan, tidak pernah bersalaman dengan perempuan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling menjaga kehormatan beliau, syahwat beliau, tetapi Rasulullah menjaga untuk tidak bersalaman dengan para wanita. Maka bagaimana mungkin orang-orang di zaman sekarang yang mengatakan bahwa hati mereka tidak ada masalah, hati mereka suci, mereka para kiai dan sebagainya, kemudian dengan mudahnya bersalaman dengan para santriwatinya, maka ini yukhalifus sunnah. Nah, dan tetap dihukum itu apa? Berdosa, ya. Walaupun tidak membatalkan wudu dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal, dan ini adalah mazhab yang rajih di dalam masalah tersebut. Nah, sampai di sini ikhwati jazakumullah beberapa perkara yang kita sebutkan tentang hal yang membatalkan wudu. Nah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, falyatafaddal, silakan. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ya, barakallahu fiik. Ya. Taib ikhwati jazakumullah. Islam ini dibangun di atas kemudahan. Di atas kemudahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan dengan beban syariat melebihi kemampuan manusia. Itu dimaksud adalah beban syariat, beban ibadah, yaitu namanya beban syariat, itu disesuaikan dengan kemampuan manusia. Sehingga apa yang kita bincangkan tadi ini adalah dalam keadaan normal, dalam keadaan normal. Maka keadaan-keadaan yang tidak normal, maka di sini diberikan kemudahan. Namun disyaratkan ikhwati jazakumullah, orang yang beser misalnya, sebentar-sebentar buang air, atau tanpa sadar dia buang air kecil, bagaimana dia wudunya? Atau orang yang memakai kateter sehingga kencing itu terus mengalir, bahkan ada di sampingnya, maka orang-orang seperti ini ikhwati jazakumullah memiliki syariat tersendiri, yaitu apa? Mereka berwudu ketika sudah masuk waktu sholat, maksudnya sudah mau ditegakkan sholat. Gak boleh dia berwudu semisal ya 10 menit atau ya setengah jam sebelum sholat dia sudah berwudu, maka ini tidak boleh, tetap batal wudunya. Maka ketika dia mau sholat, ketika sudah mau sholat baru dia berwudu, ya. Setelah dia berwudu keluar atau tidak keluar itu tidak ada masalah lagi, ya. Tidak ada masalah lagi, ya, karena itu di luar kemampuannya. Orang yang memakai kateter misalnya, maka dia harus berwudu ketika, ya paling tidak ketika dengar azan baru dia berwudu, atau ketika setengah mau qomat dia segera berwudu, ya. Kalau dia tidak bisa berwudu dia bertayamum, ya. Dia bertayamum, itu kewajibannya, ya, kewajibannya. Jadi tidak sama dengan orang normal. Orang normal bisa berwudu setengah jam asal dia tidak batal. Tapi kalau orang yang seperti itu sebenarnya nggak ada perbedaan kan? Ketika dia berwudu keluar kencing lagi nggak? Keluar kencing lagi. Baik dia di waktu lama atau di waktu baru. Tetapi ini untuk menyedikitkan perkara batal tadi. Ya, kalau dia berwudunya agak lama, maka waktu batalnya itu lebih lama. Maka dia disuruh mengurangi waktu batalnya tersebut, ya, supaya niat untuk menjaga kesucian itu lebih terpompa di dalam dirinya. Jadi demikian, wallahu a'lam. Ya. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi Ini masalah yang saya tanyakan begini, awal waktu sholat. Iya. Awal waktu sholat. Iya. Kan awal itu lebih bagus. Iya. Tapi sedangkan Nabi tadi dengan para sahabat setelah tidur para sahabat itu baru bangun Nabi. Iya. Sahabat bangun itu kan udah berjarak. Iya. Itu maksud awal sholat Iya. yang baik gitu. Ya. Ya, barakallahu fiik. Rasulullah SAW mengatakan afdhalus shalah fi awali waqtiha. Seabdal-abdalnya salat itu adalah di awal waktu, di awal waktu. Kecuali salat Isya. Salat Isya lebih afdal diakhirkan. Ya. Laula an asuqqa ala ummati la akhartu shalah. Ya. Kalau tidak merepotkan umatku, maka aku akan akhirkan salat Isya. Jadi salat Isya itu memiliki kekhususan. Dia boleh diakhirkan, bahkan lebih afdal. Tapi tidak boleh ila nisfil lail, sampai setengah malam. Jadi paling tidak jam 11, jam 10. Kalau ada orang mengakhirkan salat Isya di situ, maksudnya mengakhirkan di sini bukan kita mengakhirkan sendiri, maksudnya masjid tetap berjamaah. Jadi Rasulullah SAW tetap berjamaah di masjid, dan para sahabat itu tidak menegakkan sholat kalau imamnya tidak datang. Itu kalau masjid punya sholat, punya imam rawatib. Jadi seandainya imam rawatibnya nggak muncul, nggak boleh qomat. Jadi nggak boleh digantikan oleh orang lain kecuali diketahui uzurnya. Kalau dia ada sehat, dia belum keluar dari kamarnya misalnya, itu tidak boleh qomat. Maka Rasulullah imam pada saat itu, dan ketika Rasulullah tidak datang, maka para sahabat tidak qomat sampai mereka menunggu. Dan sholat Isya itu memang lebih afdal diakhirkan. Tetapi kalau imam sudah datang, maka tidak boleh seseorang beralasan, saya nggak ikut jamaah Isya, saya ingin mengakhirkan, karena afdalnya sholat Isya itu diakhirkan. Maka di sini bertabrakan dua keafdalan, mengakhirkan sholat Isya sendirian dan afdal sholat jamaah. Maka mengakhirkan sendirian ini tidak akan kuat untuk menandingi sholat berjamaah. Jadi dia tetap berjamaah. Tapi seandainya ada pengajian maghrib, misalnya ada pengajian, pembahasan cukup panjang, ada pertanyaan, itu boleh diakhirkan ya. Boleh diakhirkan sholat Isya tersebut, dan itu lebih baik ya. Itu khususnya hanya untuk sholat apa? Sholat Isya. Di sebahagian ya. Kalau awal itu berapa lama awal waktu? Satu jam atau waktu asar? Iya. Berapa jam? Awal itu 1 jam atau ada tengahnya, ada akhirnya? Di awal Iya. berapa jaraknya lama, atau setelah kita asar langsung sholat? Iya. Atau Ya, barakallahu fi. jemaah? Iya. Lagi ini pernah pengalaman ya, di luar itulah. Itu karena saking dia negara non muslim gitu, saking kurang berjemaahnya itu sampai 1 jam bahkan lebih gitu. Ya, maksudnya satu jemaahnya ya. Menunggunya, Pak. Iya, ditunggunya gitu nih. Maksudnya gini, kalau yang mau sholat ya silakan aja, tapi untuk sholat berjamaah itu 1 jam dari waktu itu dari waktu. Oh iya. Ya, barakallahu fi. Iya. Jadi yang disebut dengan sholat di waktunya itu adalah yang terbaik adalah di awal waktu. Di awal waktu. Tetapi kalau imam mengakhirkan, maka pengakhiran imam ini afdal. Jadi tidak ada masalah. Mau dia asal tidak keluar dari waktunya. Kalau tujuannya adalah untuk menunggu jamaah supaya jamaah lebih banyak, maka itu afdal. Afdal memperbanyak jamaah sehingga ditunggu waktunya ya, sampai 15 menit sampai 1 jam seumpamanya ditunggu ya, asal tidak keluar dari waktu sholat tersebut. Jadi kalau imam yang mengakhirkan waktu sholat, maka itu tetap afdal ya, karena jamaahnya. Tetapi kalau kita sendirian mengakhirkannya karena perkara-perkara duniawi, ini yang tidak dibenarkan ya, tidak dibenarkan. Dan karenanya waktu sholat itu ada waktu sholat afdal, ada sholat waktu ikhtiar, waktu pilihan, ada waktu yang termasuk ke dalam takdzibuddin, mendustakan agama ya, karena Allah Ta'ala mengatakan fawailul lil musallin
alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang salat yang lalai dari salatnya. Yang dimaksud dengan lalai dari salatnya adalah dia mengakhirkan waktunya sampai hampir menjelang keluar waktunya baru dia salat. Maka ini disebut dengan pendusta agama. Ya, disebut dengan pendusta agama. Ya. Pribadi Ya. Ya, itu pribadi. Jadi dia mengakhirkannya pribadi, itu yang tidak dibolehkan. Adapun imam di masjid, maka itu adalah pengaturan dan banyak sebab yang diinginkan. Jadi demikian, wallahu a'lam. Nah, ya. Ada yang lain? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekedar saran saja untuk pertama yang saran untuk jamaah apabila bertanya sesuai dengan topik bahasan sehingga tidak membuang waktu dan mungkin topiknya bisa di lain hal. Pertanyaan saya pernah dengar bahwa apabila kita tidur kemudian kita bangun, tidur malam ya bangun, kemudian kita disunahkan untuk mencuci tangan karena di situ diterangkan kita takut pada waktu tidur ini tangan kita kemana kita nggak tahu. Ya. Nah itu bagaimana dijelaskan? Ya. Riwayat tentang masalah itu sahih ya. Hadis yang menjelaskan bahwa apabila seseorang bangun dari tidur malam, dia mencuci tangannya. Rasulullah mengatakan, "Idza nama ahadukum fala yadri aina batat yadahu." Apabila dia tidur, dia tidak tahu di mana tangannya menginap. Istilah bata atau batat itu adalah menginap. Menginap itu terjadi di malam hari. Mabit ya, mabit itu artinya tidur di malam hari. Mabit di Mina misalnya, mabit di Musdalifah itu maksudnya tidur malam. Sehingga sebahagian mengatakan kalau tidur siang maka tidak diwajibkan. Jadi sebahagian mengatakan wajib, jadi bukan sunnah. Kalau tidur malam maka wajib dia mencuci tangannya. Lalu diceritakan ada seseorang yang mengingkari itu. Dia bilang, saya kalau tidur malam saya tahu tangan saya kemana. Ya, maka dia diberikan bala oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia bangun tidur, kedua tangannya itu masuk ke dalam duburnya. Kedua tangannya masuk ke dalam duburnya karena dia meremehkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka di sini disuruh mencuci tangan. Sebab dikhawatirkan tangan itu menyentuh hal-hal najis. Ya, dan inilah yang menjadi dalil dari mazhab Asy-Syafi'i bahwa air yang kurang dari 2 kulah, apabila terkena najis, walaupun najis itu tidak merubah warna air, tidak merubah bau air, tidak merubah rasa air, maka air itu tetap tidak boleh dijadikan untuk bersuci. Apa dalil beliau? Yaitu hadis tadi. Yaitu apabila orang tidur malam, maka dia tidak tahu di mana tangannya menginap. Nah, yang dikhawatirkan apa? Terkena apa? Najis. Sekarang berapa besar najis yang bisa dipegang oleh orang yang sedang tidur? Kalaupun dia tersentuh najis, berapa besar yang dikandung oleh tangannya dari najis tersebut? Sama enggak orang sadar terpegang najis, dia ngelihat misalnya terpegang kotoran, atau dia beraktivitas di luar lagi duduk kepegang kotoran misalnya, dengan orang tidur. Orang tidur kan paling tidak dia tidur di tempat kasurnya, paling dikhawatirkan dia megang duburnya atau ada kotoran. Itu kotorannya banyak atau sedikit? Sedikit. Tetapi apa? Tetap disuruh mencuci oleh Rasulullah. Berarti itu apa? Qalilun najasah, sedikitnya najis itu bisa membahayakan air. Karena yang dimaksud mencuci telapak tangan itu dikhawatirkan itu merusak air yang dia gunakan untuk berwudu ya. Makanya itu dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i ada perkara air yang kurang dari 2 kulah, karena biasanya orang ketika berwudu itu airnya kurang dari
2 kula, hanya 1 baskom seperti itu ya. Jadi demikian hal tersebutnya. Jadi ada khawatiran itu merusak air. Sebagian yang menyatakan bahwa itu sunnah, tidak wajib, adalah bahwa itu hanya menyedikitkan kemungkinan. Ikhtiyat istilahnya, berhati-hati. Adapun rusaknya air, mereka mensyaratkan rusaknya air itu kalau sudah berubah warnanya, baunya, rasanya ya. Jadi kalau sudah berubah warnanya, rasanya, baru itu adalah air yang tidak suci ya. Kalau tidak berubah maka tidak mengapa, baik banyak maupun sedikitnya. Jadi demikian ya, wallahu a'lam. Nah, baik, saya rasa cukup apa yang kita bahas di pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Al-haqqu min rabbik, kebenaran ada dari sisi Allah, dari sisi Rabb kita. Maka apa saja dalil-dalil yang datang dari Al-Qur'an, dari hadis, dan itu benar, maka kita wajib mengikutinya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.